Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak dulu, memancing adalah kegiatan yang menyenangkan karena bisa melatih skill serta kesabaran. Setiap sore, aku sering ngeliat banyak bapak-bapak membawa jorannya yang jadi senjata utama mereka dalam operasinya untuk nyari ikan sore itu. Senjata utama sudah siap. Harusnya peluru sudah menyikat ikannya juga kan? Nah, buat urusan ini, setiap pemancing punya stylenya masing-masing. Umpan ikan itu ada banyak macamnya. Bahannya juga beragam, tapi goalsnya ya cuma satu, yaitu buat memancing ikan untuk memakan mata pancingnya. Salah satu umpan paling nyeleneh adalah nasi. Kadang aku heran, kenapa nasi bisa menjadi umpan ikan, padahal ikan kan nggak suka makan nasi. Tapi nyatanya, banyak orang yang masih memakai nasi sebagai umpan ikan. Kenapa metode ini selalu berhasil? Apakah ikan memang aslinya doyan makan nasi? Mari kita kupas, jadi tonton videonya sampai habis ya. Penggunaan nasi sebagai umpan. Manusia sudah melakukan kegiatan memancing sejak 40.000 tahun lalu, di mana manusia saat itu sudah mulai memanfaatkan sumber daya alam berupa ikan untuk dikonsumsi dan dijadikan mata pencarian. Memancing menjadi salah satu kegiatan manusia yang paling purba selain menulis. Seiring berjalannya waktu, memancing semakin menjadi hobi yang diminati oleh banyak orang. Walau zaman sudah maju dan era globalisasi semakin modern, kegiatan purba ini seperti nggak mau tergeser oleh kegiatan lain yang mungkin terlihat lebih asik dan lebih nggak menguras tenaga. Karena memancing masuk ke dalam salah satu bidang olahraga, maka prakteknya memang sulit ngedatengin rasa bosan. Nah, seorang pemancing rela panas-panasan atau hujan-hujanan nungguin umpannya ditangkap. Permainan menunggu ini nggak cuma berlangsung selama sejam atau setengah jam, tapi ada juga yang menunggu sampai berjam-jam demi mendapatkan ikan. Bahkan ada yang rela nginep di lokasi. Dalam prakteknya, memancing juga perlu komponen lain. Selain gear dan dedikasi waktu, komponen lain tersebut ialah umpan. Umpan menjadi peluru para pemancing untuk bisa mendapatkan ikan yang mereka incar. Kombinasi-kombinasi bahan umpan juga menjadi rahasia tersendiri buat tiap pemancing. Racikan mereka, jangan sampai ketahuan kompetitor. Umpan pancing itu macam-macam, mulai dari memakai bahan hidup kayak cacing, anak kodok, ulat, ikan kecil, dan lain-lain, hingga lumut, dedek, pakan ayam, dan juga nasi. Kenapa ada nasi ya? Emangnya ikan doyan sama nasi? Nasi menjadi salah satu umpan karena kebiasaan beberapa orang dalam memberikan nasi sebagai pakan buat ikan-ikan di empang. Melihat kalau ikan juga doyan nasi, akhirnya banyak yang berinisiatif untuk memakai nasi sebagai umpan memancing ikan. Alasan kenapa nasi digunakan buat umpan mancing karena bahan ini nggak terkesan menjijikkan. Banyak umpan mancing yang terlalu ekstrim dan bukan untuk semua orang seperti cacing, ulat, atau anak kodok. Nggak semua orang berani buat berhadapan dengan hewan-hewan kecil itu kan. Aku sendiri takut banget sama cacing atau ulat. Kalau mesti memberi makan ikan-ikan peliharaan di rumah pakai cacing, aku selalu pakai pinset buat ngambilnya. Ya, abis geli banget kan. Bentuknya panjang dan mereka nggak punya sisik. Terus badannya juga dingin. Jelas, cacing bukanlah binatang favorit aku. Selain itu, faktor harganya yang ekonomis juga menjadi alasan mengapa nasi sering digunakan sebagai pakan ikan. Terkadang kamu malah nggak perlu beli nasi karena bisa memakai nasi yang sudah dimasak di rumah. Packingnya juga praktis dan kamu nggak perlu takut kalau nasinya basi. Soalnya aroma nasi yang semakin menyengat justru makin bikin ikan jadi lapar. Kebanyakan para pemancing memakai nasi yang dicampur dengan bekatul. Bekatul ini berguna untuk semakin memadatkan tekstur nasi, sekaligus memberi sebuah aroma yang sangat berguna untuk memancing ikan-ikan buat datang dan menyergap umpannya. Menurut pengakuan para pemancing, nasi sudah sejak dulu digunakan sebagai makanan ikan. Alasannya yaitu tadi, karena praktis dan nggak bikin jijik. Memakai nasi terbukti bisa menarik para ikan untuk menyambar mata pancing karena aromanya menyengat. Biasanya, nasi dihaluskan dengan cara dikepal sampai bentuknya mirip kayak adonan yang padat. Lalu, para pemancing akan menempelkan nasi ini ke mata pancingnya, sembari dibuat bentuk seperti bola. Nah, nasi yang sudah dicampur sama pegatul selain bertekstur padat juga mudah dibuat dan ditempelkan ke kail dan gak gampang hancur. Dengan cara dan umpan ini, para pemancing lumayan mendapat tangkapan besar di sore itu. Kebanyakan mereka mendapat ikan kayak lele, ikan mas, dan lain-lain. Terbukti memang, nasi bisa dipakai sebagai umpan mancing. Tapi semua ini nggak akan mungkin terjadi kalau ikannya sendiri nggak doyan. Nyatanya, ikan memang doyan makan nasi. Lalu kenapa ikan bisa doyan sama nasi?
Aku kira yang doyan sama nasi itu cuman manusia doang. Nah, aku mau cari tahu kenapa ikan suka sama nasi. Kenapa ikan doyan makan nasi? Nah, 3 tahun lalu ada seorang kiper cupang yang penasaran apakah ikan cupang doyan sama nasi. Rasa penasarannya ini jadi faktor yang membuat dia nekat memberi makan cupangnya pakai nasi. Setelah beberapa pancingan, lama-lama ikan cupang ini akhirnya mau buat makan nasi. Awalnya cuma dipatok-patok doang nasinya. Lama-lama ikannya jadi doyan beneran. Kiper sini sangat senang karena dia nggak nyangka kalau ikan cupang yang biasa memakan cacing, encuk, dan kutu air malah doyan makan nasi. Agak aneh juga ya, karena cupang bukanlah ikan omnivora. Karena di alamnya, cupang adalah predator dari cacing kecil dan larva serangga. Jadi secara nalar, emang agak aneh kalau cupang yang masuk ke dalam kategori karnivora malah jadi doyan nasi yang bukan termasuk daging-dagingan. Tapi, memberi makan nasi kepada ikan cupang memang bukan sesuatu yang direkomendasikan, apalagi untuk pemberian makan sehari-hari. Ditakutkan, tekstur nasi yang padat bisa membuat ikan jadi kesulitan dalam mencerna makanannya. Ditambah, nasi nggak punya manfaat vitamin yang diperlukan sama ikan. Ikan yang doyan makan nasi adalah ikan-ikan omnivora. Doyan dan bisa kan artinya berbeda. Bisa belum tentu doyan, tapi doyan udah pasti bisa memakan nasi. Menurut para pemancing, ikan yang paling sering mereka dapetin pakai umpan nasi adalah ikan nila, nilem, mujair, hingga ikan mas. Semua ikan tersebut adalah ikan omnivora alias apa saja bisa masuk. Nasi disukai ikan karena punya aroma yang khas dan terkadang kalau terkena air malah jadi cenderung menyengat. Aroma inilah yang membuat ikan-ikan datang mendekat kayak kamu pas ibu lagi masak ayam goreng di dapur. Aroma enaknya langsung bikin kamu lapar dan duduk manis di meja makan nunggu makanan datang. Enaknya, para ikan gak usah nunggu nasi matang buat menyantap nasi yang dijadiin umpan. Tapi apesnya, walau nggak nunggu, ikan yang memakan umpan pancing tadi, ya bisa ketangkep dan malah akhirnya jadi pendamping nasi di rumah si pemancing. Sungguh sebuah hal yang membagongkan. Ikan omnivora cenderung memakan apapun dari tumbuhan sampai daging-dagingan. Jadi mereka ini nggak terlalu protes soal menu makan. Apa yang dikasih, ya bakalan mereka makan. Selain buah dipancing, nasi yang sering jadi pakan ikan-ikan termakan seperti lele dan nila. Cuma nasi yang dipakai adalah nasi bekas. Nah, aroma nasi basi mungkin nggak enak buat kamu sebagai manusia. Tapi aroma menyengat ini sangat disukai sama ikan. Makanya pas nasi-nasi dilempar masuk ke empang, ikan langsung berebutan kayak ibu-ibu yang lagi rebutan barang diskonan. Nasi juga bisa bersifat seperti tepung karena rasanya yang tawar. Sedangkan ikan memang doyan banget sama pelet yang juga punya bahan dasar tepung. Makanya nasi yang dicampur sama bekatul bisa jadi senjata utama para pepancing. Karena mungkin aroma dan rasanya hampir mirip sama pelet. Sesungguhnya, nasi mengandung karbohidrat yang penting buat metabolisme ikan dan bisa menjadi tambahan asupan energi. Sama kayak kamu yang doyan makan nasi. Kalau nggak makan nasi, kan pasti berasa agak lemes. Tapi secara natural, ikan bukanlah hewan yang makan nasi di alamnya. Karena hampir pasti nggak ada nasi di sungai-sungai. Adanya mungkin padi. Tapi padi kan teksturnya keras dan nggak beraroma semenarik nasi. Selain itu, nasi mengandung pati yang kalau kebanyakan bisa menjadi faktor kenapa perut ikan bisa membesar dan bloating. Alasannya, karena nasi lumayan susah untuk dicerna sama ikan. Apalagi kalau kamu memberi beras yang masih utuh dan belum diproses. Karena nasi juga biang dari karbohidrat, maka diet kayak karbohidrat murni juga nggak sehat untuk ikan. Beras merupakan karbohidrat kompleks yang sulit diuraikan dibandingkan dengan materi tumbuhan, serangga, larva, dan pakan ikan lainnya. Nasi juga mengandung banyak vitamin dan protein penting yang dibutuhkan ikan dalam pakan sehari-harinya. Ikan di dalam penangkaran kayak empang dan juga ikan peliharaan butuh asupan makanan, nutrisi, dan vitamin yang beragam. Karena bukan makanan alaminya, jadi nasi bukanlah sesuatu yang tepat untuk menu makanan sehari-hari ikan kamu. Kecuali kamu punya empang dan lagi kepepet buat beli pelet. Maka nasi bisa saja jadi pilihan alternatif. Semua ikan bisa saja survive makan nasi setiap hari. Tapi secara kebutuhan, nasi nggak ngasih nutrisi serta vitamin yang dibutuhkan ikan untuk menjalani hidup. Jadi pada akhirnya, memang lebih baik memberi menu makanan ikanmu dengan pakan yang sewajarnya. Seperti pelet dan pakan hidup kayak cacing, kutu air, dan artemia saja. Sesuai kodrat, nasi lebih baik dikasih ke kamu sebagai pemilik ikan.
Nah, kalau kamu biasanya mancing ikan pakai pakan apa nih? Apakah nasi, cacing, atau mungkin daging, kodok, dan lain-lain? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.